Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kita kini hidup di zaman yang orang-orang menyebutnya era modern. Handphone ada di genggaman, internet tersambung kemana-mana. Dalam hitungan detik kita bisa menyapa teman yang tinggal di luar negeri. Tapi ada satu hal yang sangat ironis, yang barangkali kita sendiri pernah merasakannya. Kita tidak tahu siapa tetangga kita yang tinggal persis di sebelah rumah. Kita lebih hafal nama akun media sosial orang yang belum pernah kita temui daripada nama tetangga yang setiap hari lewat di depan pagar kita. Kita lebih sering ketawa-ketiwi bersama teman di grup WhatsApp, sementara tetangga kita yang kena musibah tidak ada yang tahu, tidak ada yang menjenguk, tidak ada yang peduli. Inilah yang para ulama dan cendekiawan menyebutnya sebagai wabah individualisme, sebuah penyakit sosial yang menjangkit masyarakat modern, di mana setiap orang merasa cukup dengan urusannya sendiri. Urusan tetangga bukan urusan kita. Yang penting dapur kita ngebul, yang penting anak kita sekolah, yang penting cicilan kita beres. Padahal, saudaraku, Islam mengajarkan sesuatu yang berbeda. Islam jauh-jauh hari sudah memberikan petunjuk yang sangat indah tentang bagaimana kita seharusnya bersikap kepada tetangga. Dan hari ini, izinkanlah khotib mengajak kita semua untuk kembali merenungkan ajaran mulia itu. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Islam begitu memuliakan tetangga. Coba kita perhatikan hadis Nabi SAW yang sangat masyhur ini. Beliau bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku tentang hak tetangga, hingga aku mengira tetangga itu akan mendapat bagian warisan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Coba kita renungkan bersama. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, yang bertugas menyampaikan wahyu langsung dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, berulang kali tidak berhenti-henti mewasiatkan kepada Nabi SAW tentang hak-hak tetangga, sampai Nabi pun sempat mengira jangan-jangan tetangga ini akan mendapat jatah warisan. Bayangkan seandainya Nabi SAW sudah berpikir demikian, artinya betapa serius dan betapa banyaknya wasiat Jibril tentang tetangga kepada beliau. Ini bukan perkara sepele, ini perkara besar yang sangat Allah dan Rasulnya perhatikan. Tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri berfirman dalam Al-Quran, menyebut hak tetangga secara langsung, bahkan disejajarkan dengan kewajiban beribadah kepadanya. Mari kita dengarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub.
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Perhatikanlah saudaraku, dalam suatu ayat yang sama Allah menyebut perintah tauhid, jangan syirik, kemudian langsung disusul dengan berbuat baik kepada tetangga. Ini menunjukkan bahwa hubungan baik dengan tetangga bukan sekadar urusan sosial biasa. Ini bagian dari keislaman kita. Para ulama pun menerangkan bahwa yang dimaksud dengan tetangga itu sangatlah luas. Al-jaridil qurba adalah tetangga yang dekat secara tempat tinggal maupun kekerabatan. Al-jaril junub adalah tetangga yang lebih jauh. Dan sebagian ulama menyebut bahwa cakupan tetangga bisa sampai 40 rumah ke segala arah. Artinya lingkup kewajiban kita terhadap tetangga itu sangatlah luas. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa sajakah adab bertetangga yang Islam ajarkan dan yang perlu kita hidupkan kembali di tengah zaman yang semakin individualis ini? Yang pertama, jangan sakiti tetangga. Inilah hak tetangga yang paling dasar dan yang paling minimal. Rasulullah SAW pernah bersabda dengan sangat keras dan perhatian. Beliau mengulangnya sampai 3 kali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Para sahabat pun terheran dan bertanya, siapa yang engkau maksud ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, Rasulullah SAW bersumpah atas nama Allah 3 kali. Ini sungguh bukan perkara main-main. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan kita, maka keimanannya perlu dipertanyakan. Gangguan itu bisa berupa ucapan yang menyakitkan, suara musik yang menekakkan telinga tengah malam, asap yang mengganggu, atau parkir kendaraan yang menghalangi jalan tetangga. Yang kedua, muliakanlah tetangga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Memuliakan tetangga bisa dimulai dari yang paling sederhana, seperti senyum tulus kepada tetangga ketika berpapasan. Tegur sapa yang hangat, assalamualaikum Pak, apa kabar? Sungguh perkara yang nampaknya kecil bisa membuat tetangga kita merasa dihargai dan dihormati sebagai manusia. Yang ketiga, berbagi kepada tetangga. Suatu ketika Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wahai Abu Dzar, jika engkau memasak sayur berkuah, perbanyaklah airnya. Kemudian lihatlah tetangga-tetanggamu, berikanlah kepada mereka dengan cara yang baik. Yang keempat, jaga aib dan kehormatan tetangga. Islam melarang kita memata-matai tetangga, mencari-cari kesalahan mereka, apalagi menyebarkan aib mereka kepada orang lain. Di zaman medsos seperti sekarang ini, berhati-hatilah saudaraku. Jangan sampai kita dengan mudahnya memfoto rumah tetangga yang sedang bermasalah lalu menyebarkannya di medsos. Itu adalah perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan Islam. Yang kelima dan terakhir, hadirkanlah diri kita tetangga. Yang kelima, hadirkan diri ketika tetangga membutuhkan. Ketika tetangga kita sakit, jenguklah. Ketika mereka berduka, datangilah dan hiburlah. Ketika mereka punya hajat, bantulah semampu kita. Ketika mereka bahagia, ucapkan selamat dengan tulus. Inilah wujud Islam sebagai rahmatan lil alamin yang membawa kasih sayang kepada seluruh alam yang sesungguhnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan hari Jumat yang penuh berkah ini sebagai titik awal yang memperbaiki hubungan kita dengan tetangga. Sepulang dari sholat Jumat hari ini, cobalah sapa tetangga Anda, ketuk pintunya, tanyakan kabarnya, kirimkan sedikit makanan. Mulailah dari satu langkah kecil itu, karena sungguhnya perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil namun tulus. Semoga Allah menjadikan kita semua
sebagai tetangga yang baik, yang kehadirannya membawa keberkahan bagi lingkungan sekitar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khairul jirani indallahi khairuhum lijarihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih zata bainina wa alfi baina qulubina wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.